PT Sritex Pilot. Apa yang terjadi pada dunia usaha Indonesia? Setelah lebih dari 5 dekade menjadi ikon industri tekstil nasional, PT Sri Rejeki Isman Tbk, Sritex, resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Oktober 2024. Keputusan ini menandai berakhirnya perjalanan perusahaan yang pernah menjadi kebanggaan Indonesia dalam ekspor tekstil dan penyedia seragam militer untuk puluhan negara. Penutupan operasional Sritex per 1 Maret 2025 berdampak langsung pada lebih dari 10.965 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, PHK. Akar masalah: utang menggunung dan gagal bayar. Sritex, yang berdiri sejak 1966, mengalami tekanan finansial berat akibat utang yang menumpuk hingga mencapai Rp29,8 triliun. Meskipun sempat mendapatkan perpanjangan restrukturisasi utang melalui PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, pada 2021, perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur, termasuk PT Indo Barat Rayon. Gugatan dari kreditur ini berujung pada putusan pilot oleh pengadilan. Dampak sosial dan ekonomi. Penutupan Sritex tidak hanya berdampak pada ribuan karyawan yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga menimbulkan efek domino pada industri tekstil nasional. Sebagai salah satu pemain utama, kejatuhan Sritex menjadi sinyal peringatan bagi dunia usaha Indonesia tentang pentingnya manajemen keuangan yang prudent dan adaptasi terhadap dinamika pasar global. Pelajaran bagi dunia usaha. Kasus Sritex menggarisbawahi perlunya perusahaan untuk mengelola utang dengan bijak, menghindari ekspansi agresif tanpa perhitungan matang, menjaga transparansi dan tata kelola, membangun kepercayaan dengan kreditur dan pemangku kepentingan lainnya, beradaptasi dengan perubahan pasar, memperkuat daya saing melalui inovasi dan efisiensi operasional. Kejatuhan Sritex menjadi cermin bagi dunia usaha Indonesia untuk lebih waspada dan responsif terhadap tantangan ekonomi yang terus berkembang. Pilot di sektor manufaktur. Apa yang salah? Sektor manufaktur pernah menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia. Industri ini menyerap jutaan tenaga kerja, menjadi andalan ekspor non-migas, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto, PDB. Namun dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pandemi COVID-19 pada 2020, sektor ini menghadapi tekanan hebat yang berujung pada gelombang kepailitan. Pertanyaan besar pun muncul, apa yang sebenarnya salah? Salah satu masalah utama adalah struktur pembiayaan yang rapuh. Banyak perusahaan manufaktur melakukan ekspansi besar-besaran selama masa pertumbuhan, namun pendanaannya banyak bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. Ketika pandemi menghantam dan permintaan menurun drastis, arus kas perusahaan pun terganggu. Ketidakmampuan membayar utang membuat beberapa perusahaan terseret ke dalam status gagal bayar hingga pilot. PT Sri Rejeki Isman, Sritex, misalnya, yang sempat menjadi ikon tekstil nasional, akhirnya dinyatakan pilot karena gagal membayar utang jumbo. Selain itu, kebijakan impor dan kompetisi global juga memberi tekanan berat. Banjirnya barang-barang impor murah dari luar negeri, terutama dari Tiongkok dan Vietnam,
membuat produk dalam negeri sulit bersaing dari sisi harga. Sementara upaya untuk meningkatkan efisiensi terkendala oleh biaya energi, logistik, dan ketenaga kerjaan yang relatif tinggi. Dalam beberapa kasus, industri manufaktur dalam negeri seolah bertempur tanpa perlindungan di pasar yang kian terbuka. Masalah lain yang turut memperparah adalah ketergantungan pada bahan baku impor. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mempengaruhi biaya produksi secara signifikan. Ketika rupiah melemah, harga bahan baku melonjak, sementara harga jual tidak bisa langsung disesuaikan. Marin keuntungan menyusut, dan perusahaan pun kesulitan bertahan. Dari sisi internal, banyak perusahaan manufaktur juga belum siap dalam transformasi digital dan otomasi. Di era industri 4.0, efisiensi dan adaptabilitas sangat dibutuhkan. Sayangnya, banyak pelaku industri kecil dan menengah, IKM, belum mampu berinvestasi dalam teknologi. Padahal tanpa itu, mereka akan tertinggal jauh dalam hal produktivitas dan daya saing global. Krisis yang menghantam sektor manufaktur ini bukan hanya tentang angka-angka neraca keuangan, tetapi menyangkut nasib pekerja dan stabilitas sosial ekonomi. Setiap pilot berarti ribuan orang kehilangan pekerjaan, dan komunitas lokal ikut terdampak. Negara pun kehilangan potensi pendapatan pajak dan devisa ekspor. Maka, perlu langkah serius untuk membenahi sektor ini. Pemerintah harus memperkuat perlindungan industri strategis, mendorong diversifikasi pasar ekspor, menyediakan insentif untuk transformasi digital, serta menyiapkan skema pembiayaan yang lebih ramah terhadap pelaku usaha manufaktur. Gelombang pilot yang menghantam sektor manufaktur bukan hanya sinyal krisis, tapi juga seruan untuk refleksi. Jika tidak segera dibenahi, kita bisa kehilangan basis industri yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Efek domino. Dari perusahaan bangkrut ke krisis sosial. Kebangkrutan sebuah perusahaan bukan sekedar cerita bisnis yang gagal mengelola keuangan atau salah dalam mengambil strategi pasar. Di balik keruntuhan sebuah entitas usaha terdapat gelombang dampak yang lebih luas, membentuk efek domino yang bisa mengarah pada krisis sosial. Fenomena ini bukan hal baru, namun di tengah ketidakpastian ekonomi global dan nasional, efeknya terasa semakin tajam dan kompleks. Saat sebuah perusahaan dinyatakan bangkrut, konsekuensi pertama yang muncul adalah pemutusan hubungan kerja secara massal. Ribuan bahkan puluhan ribu karyawan tiba-tiba kehilangan mata pencaharian. Ini bukan sekedar statistik, ini berarti ada keluarga yang tak lagi bisa membayar biaya sekolah anak, cicilan rumah, bahkan kebutuhan makan sehari-hari. Ketika gelombang pemutusan kerja menyapu beberapa perusahaan dalam satu sektor atau wilayah yang sama, tingkat pengangguran pun melonjak, menciptakan tekanan sosial yang nyata di masyarakat. Dampak lanjutan dari kebangkrutan perusahaan juga menyasar pelaku usaha lain dalam rantai pasok. Pemasok kecil, vendor logistik, hingga mitra distribusi yang bergantung pada kelangsungan perusahaan utama ikut terguncang. Banyak di antara mereka yang akhirnya turut mengalami kesulitan likuiditas, bahkan ikut gulung tikar. Inilah bagaimana sebuah kebangkrutan bisa menyebar seperti efek domino ke berbagai lini ekonomi.
Krisis sosial juga berpotensi tumbuh dari kondisi ini, terutama ketika pemerintah atau lembaga sosial belum siap dengan sistem jaring pengaman yang kuat. Ketimpangan ekonomi makin melebar, frustrasi sosial meningkat, dan tidak jarang berujung pada gejolak sosial politik. Dalam sejarah, beberapa krisis sosial besar berakar dari runtuhnya stabilitas ekonomi yang dimulai dari kegagalan sektor usaha. Lebih jauh, efek domino ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap dunia usaha dan sistem ekonomi secara keseluruhan. Investor menjadi ragu untuk menanamkan modal, masyarakat kehilangan optimisme terhadap mobilitas ekonomi, dan konsumsi domestik pun terhambat akibat daya beli yang menurun. Ini memperlambat pemulihan ekonomi secara keseluruhan, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Untuk menghindari krisis sosial yang lebih luas akibat gelombang kebangkrutan, diperlukan peran aktif dari semua pihak. Pemerintah harus memperkuat kebijakan proteksi sosial, mempercepat penyaluran bantuan kepada korban PHK, serta menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan tahan krisis. Dunia usaha sendiri perlu mengelola risiko dengan lebih bijak, membangun cadangan likuiditas, dan memperhatikan aspek keberlanjutan bisnis, tidak hanya mengejar pertumbuhan instan. Krisis perusahaan adalah peringatan, bukan hanya bagi sektor bisnis, tapi juga bagi sistem sosial secara keseluruhan. Karena ketika ekonomi runtuh, yang pertama dan paling keras terkena adalah manusia, dan beban itu terlalu berat jika ditanggung sendiri. Jika kamu ingin, saya juga bisa bantu buatkan artikel lanjutan tentang bagaimana kebijakan pemerintah dapat meredam efek sosial dari gelombang PHK dan bangkrutnya perusahaan.